Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Mas Bro semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan baik-baik aja Mas Bro ya. Nah, di sini kita ada yang mau kita review setelah terpasang di mobil, yaitu MP30X sama Y7D ya. Jadi MP30X ini kita udah pasang duluan di sebelah kiri ya Mas Bro ya. Nah, ini Y7D yang baru kita review kemarin kita pasang di sebelah kanan. Jadi perbandingannya setelah terpasang langsung di mobil seperti apa, dan dia hasil cahaya seperti ini ya, cukup terang, cukup oke. Cuma kalau dibandingkan biled memang lebih terang biled, tapi ini udah cukup lah. Nah, dibanding lampu standar tuh ya, itu lampu standar Sigra, ini pakai Y7D dan MP30X, dia cahayanya lebih maksimal. Dan ini di jalan yang habis hujan ya, cukup oke. Nah, ini kita tutup. Nah, sebelah kiri dengan MP30X ini sorot cahayanya agak jauh ya, jadinya dia nggak ini. Dan sebelah kanan itu Y7D, ini MP30X kita tutup. Jadi nah, ini ketika nyala dua-duanya, ini Y7D, ini dua-duanya, dan ini MP30X. Jadi dengan cahaya yang seperti ini cukup banget untuk riding di kondisi jalan hujan atau jalan kering, udah oke juga. Jadi seperti inilah hasil terpasang Y7D dengan MP30X. Untuk karakter cahayanya dia 11-12 Mas Bro ya, kepadatannya pun 11-12. Kita sekarang mau lihat dari sisi dalam ya. Ini dari sisi luar, dan ini sisi dalam dengan kepekatan kaca film. Dengan kepekatan kaca film 60% Mas Bro. Nah, kita coba jalan, ambil tempat yang lebih enak buat tes side beamnya, karena di depan situ ada orang. Kita mau coba tes side beamnya. Di sini kayaknya oke deh. Nah, sip. Di sini sepertinya kita dapat posisi yang lebih oke untuk pengetesan. Kita buka dikit, kita buat pengetesan high beamnya. Ini saat di luar ya. Nah, di sini lebih oke untuk tesnya. Nah, ini Y7D kita tutup, sisa MP30X ya, dengan cahaya yang seperti ini. Cutoff ada di sini nih. Dia nggak begitu kelihatan karena jalannya nggak rata ya. Dan itu Y7D dengan cutoff sama sejajar di sini. Dan ini MP30X nya ditutup, dan ini Y7D dan MP30X nya nyala dua-duanya Mas. Nah, jadi untuk low beamnya seperti ini ya. Untuk Y7D dan MP30X cutoffnya kita setting sama-sama di sini, dan ini udah tinggi ideal seperti ini. Ini low beam dan ini high beam. Low beam, high beam. Jadi ketika high beam dia nyala dua-duanya ya Mas Bro ya. Low beam, high beam. Nah, buat yang sering komen, ini masih ngandelin untuk high beamnya, sayang banget masih ngandelin reflektor. Malah lebih oke yang dia high beamnya masih ngandelin reflektor Mas Bro. Karena apa? Karena dia pencahayaannya lebih maksimal. Tuh. Dia high beamnya lebih maksimal ya, tuh ya. High beamnya lebih maksimal, lebih rata, dan ngebukanya lebih lebar, kanan kirinya pun dapat, dibanding dia yang cuma ngandelin lensa yang double lensa atas bawah itu, dan dia high beamnya cuma kotak kecil. Itu nggak maksimal Mas Bro, dia lebih spot di tengah doang, dan itu pun nggak terlalu terang. Kalau saya sih lebih suka yang high beamnya seperti ini ya. Dia memang masih mengandalkan reflektor, tapi dia justru lebih maksimal untuk di high beamnya dibanding yang nggak ngandelin reflektor. Nah, ini posisi off, posisi on. Ini posisi off, posisi on. Jadi kalau ditanya karakter cahayanya oke nggak, bagus nggak, ini bagus banget. Untuk harga segitu dan pemasangan yang PNP, ini PNP ya Mas Bro ya untuk pemasangannya ya. Nah, dia pemasangannya PNP soket 4 ya. Tuh. Dia hanya aja kan ada jamurnya, ada payungnya, depannya itu harus dicopot Mas Bro. Nah, ini yang MP30X ya. Jadi payung yang ada di depannya sini, yang ada di depan sini dia harus dicopot biar dia si
mini billetnya ini bisa ngeluarin cahayanya. Kalau nggak gitu dia nggak keluar cahayanya. Nah, ini cahaya seperti ini. Nah, di channel kita nggak ada yang lampu gelap jadi terang, dan lampu gelap, lampu biasa aja kita bilang terang banget, nggak ada ya. Kita review apa adanya, terang kita bilang terang, enggak kita bilang enggak, bagus kita bilang bagus, enggak pun kita bilang enggak. Nah, untuk review Y7D dan MP30X ini, untuk karakter cahayanya ini sama-sama dari Masterlet ya Mas Bro ya. Nggak tahu kalau Y7D nya yang dari brand lain ya, karena Y7D itu banyak brandnya, ada dari merek apa aja gitu kan. Tapi kalau untuk dari merek Masterlet, maksudnya yang keluaran dari Masterlet itu lebih oke lah untuk ininya, cahaya begini. Nah, ini perbandingannya untuk lampu standar tuh, jauh ya. Itu lampu standar Sigranya, tapi dia Sigra yang LED, dibandingkan ini dia jauh ya. Dan itu low beam dan ini high beam. Jadi ini setelah di sini ya, kita mau coba test riding di jalanan ya. Seperti ini. Cukup jauh ya dibanding lampu standar si Sigra yang LED. Ini jauh lebih baik Mas Bro. Sekarang kita mau coba tes jalan ya. Nah, dari dalam dengan kaca film 60% dia begini Mas Bro. Memang kaca filmnya gelap ya, dia memang settingannya gelap, biarin kalau siang itu nggak terlalu panas. Nah, kita coba tes jalan dari dalam seperti ini ya. Ini low beam, ini high beam. Dia nggak begitu nampak sekali ya kalau dari dalam sini ya. Tapi kalau dari luar dia kelihatan banget. Kalau dari dalam sini ya beginilah, karena kaca filmnya 60%, jadi harap dimaklum aja. Kenapa diputuskan untuk memakai MP30X dan Y7D? Selain pemasangannya dia PNP dan juga hasilnya cukup oke lah untuk pemakaian kita sehari-hari. Ini kameranya nggak bisa nangkep cahayanya dengan maksimal ya Mas Bro ya. Sebenarnya untuk cahayanya oke nih. Dia kalau dengan kasat mata langsung terang untuk cahayanya. Tapi memang dari dalam ini kameranya nggak bisa nangkep maksimal. Karena selain kaca filmnya 60% ya, mungkin kameranya juga nggak bisa nggak bisa maksimal untuk nangkap cahayanya. Tapi kalau secara langsung dilihat ini udah cukup banget, udah cukup oke untuk kondisi seperti ini. Ini di jalan raya ya Mas Bro ya. Di jalan raya seperti ini kalian bisa lihat ya. Ini cukup banget untuk cahayanya, cukup banget untuk pencahayaan, cukup banget. Dengan kaca film 60%, kepekatan cahayanya cukup dapat juga. Ini lampunya on ya. Kalau ini lampunya off, ini lampunya on. Seperti itu dia. Jadi kesimpulannya untuk Y7D dan MP30X dari Masterlet, dia ini dari brandnya Masterlet ya. Y7D nya juga sama kayak MP30X juga dari Masterlet. Dia cahayanya 11-12 Mas Bro. 11-12 lah, memang ya secara kasat mata juga beda tipis lah, tipis banget bedanya untuk kita lihat perbedaannya ya. Karena dari yang udah saya lihat sendiri dan saya review apa adanya, nggak dilebih-lebihin dan nggak dikurang-kurangin Mas Bro ya. Untuk cahayanya memang seperti ini, dari dalam kaca film 60% udah cukup banget untuk ngebantu, karena dibanding lampu standarnya ini udah jauh lebih terang dari sebelumnya ya. Karena keluhan sebelumnya ya lampunya kurang terang karena kaca filmnya gelap. Nah, ini sekarang kaca filmnya gelap, lampunya udah terang, jadi cukup terlihat untuk di jalannya seperti ini ya. Nah, nanti kita coba tes di dalam gang. Di dalam gang seperti apa
output cahayanya. Karena tadi kita di terminal tadi cukup lebar ya, jadi mungkin nggak terlalu fokus dapat cahayanya. Kita mau tes di dalam gang, sekalian kita pulang. Nah, di sini lebih enak. Ini di aspal agak basah ya Mas Bro ya. Nah, ini contoh di aspal yang agak basah ya. Dia jadinya seperti ini. Ini dari dalam dan ini dari luar. Dari luar cukup banget Mas Bro. Low beam to high beam. Jadi terang banget. Bukan terang banget sih ya, cukup terang, terangnya dapat dan nggak berlebihan untuk terangnya. Ini dari dalam seperti ini, kaca film 60%, dan dari luar seperti ini. Kita mau coba jalan lagi, lebih ke dalam gang lagi karena di depan ada mobil. Jadi kalau di dalam gang seperti ini, lebih terlihat ya untuk karakter cahayanya. Yang jelas kalau dibandingkan lampu standar halogen ini jauh lebih terang Mas Bro ya. Bisa 2-3 kali lipat lebih terang dibanding lampu standar halogen. Nah, di dalam sini kita bisa lihat lebih maksimal ya. Nah, ini udah kita coba di tempat biasa kita nge-review untuk cahayanya. Nah, kita berhenti dulu tengah jalan nggak apa-apa karena lagi nggak ada mobil yang lewat. Jadi ini dia untuk cahayanya, cakep banget. Terangnya cukup, terangnya dapat tuh ya. Nah, ini lebih jelas untuk karakter cahayanya di dalam seperti ini ya. Dan ini untuk low beam. Ini terang banget. Dan ini untuk high beam ya. High beamnya terang banget Mas Bro. Dia kalau kalian bilang sayang banget masih ngandelin reflektor, justru ini lebih maksimal untuk di high beam dibanding yang kalian cuman ngandelin yang lensa tambahan di atas itu ya. Nah, di sini dalam gang kita coba tutup. Ini lebih enak kelihatannya. Nah, ini Y7D. Dia cutoff-nya lebih rata di sebelah kiri ya, karena memang ada di lampu sebelah kiri. Ini Y7D, tapi cutoff-nya masih dapat di sini. Ya, ini karakter Y7D. Itu tadi MP30X dan ini Y7D. Dan dia lebih fokus di kanan. Dan ini MP30X dan Y7D dinyalakan barengan ya. Untuk cutoff-nya kita setting sama ya, kanan kiri sejajar dengan ketinggian ideal yang udah kita dapetin. Nah, ini nyala dua-duanya. Ini nyala MP30X saja sebelah kiri, dan ini nyala Y7D nya di sebelah kanan ya. MP30X kita tutup, dan ini nyala dua-duanya. Nah, terangnya dapat, cukup, pemasangan PNP mudah. Jadi kesimpulannya ini lampu mudah banget untuk penginstalasiannya. Buat kalian yang susah juga bisa, maksudnya yang susah penginstalasiannya, ini oke banget. Kalau mau pasang sendiri pun bisa. Nah, itu ini low beam dan ini high beam ya. Low beam dan high beam dapat banget. Untuk low beam dan high beamnya bagus banget. Kalau kalian yang nggak suka ngandelin reflektor, kalian salah deh. Justru kalian kalau untuk pilih yang seperti ini, kalian pilih yang dia masih ngandelin reflektor. Syukur-syukur dia double ya. Lensanya yang atas ada double lens, reflektornya juga ada. Jadi dia bisa double beam. Dari lensa dapat, dari reflektor juga dapat. Nah, jadi kesimpulannya untuk Y7D dan MP30X ini oke banget kalau buat kalian pakai. Dan ini review kita apa adanya dengan terpasang di Suzuki Aerio ya Mas Bro ya. Ini cahayanya oke banget dan cukup banget buat kalian yang pengen pasang. Jangan pernah ragu untuk MP30X dan Y7D recommended. Tapi ini MP30X dari Masterlet dan Y7D nya juga dari Masterlet ya Mas Bro ya. Kalau untuk Y7D tipe lain dari merek lain kita
kurang paham untuk kualitas cahaya seperti apa, yang jelas ini kita sebelah pakai MP30X, sebelah kiri, sebelah kanan pakai Y7D. Oke, kesimpulannya nih dari video kita, kalau menurut saya pribadi ini cahayanya udah dapat banget, udah oke banget, dan dengan pemasangan mudah cahayanya maksimal dibanding lampu standar. Ini bisa 2-3 kali lipat dibanding lampu standar ya Mas Bro ya. Oke, segini aja video dari kita dan review apa adanya dari kita. Kalau kalian suka monggo di like dan share dan subscribe channel kita. Mudah-mudahan ini bisa lebih membantu kalian untuk mendapatkan pilihan yang cocok buat kalian ya Mas Bro ya. Oke, segini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita HS Auto Lighting dan video kita selanjutnya Mas Bro.